Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Wulan Mahesya dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar komunikasi. Pengertian komunikasi. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicare yang berarti memberitahu. Sedangkan secara umum, komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan yang pada akhirnya mendapatkan feedback atau timbal balik. Dan menurut para ahli, menurut Atep Aditya Bharata, komunikasi sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan, berita, atau informasi yang terjadi di antara dua orang atau lebih. Proses ini dilakukan secara efektif agar pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh penerimanya. Selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi yang memiliki 5 unsur. Yang pertama ada komunikator. Komunikator itu adalah orang yang mempunyai motif komunikasi, dan komunikator yang mempunyai 3 unsur yaitu manusia yang menyampaikan pesan dan mewujudkan motif komunikannya. Unsur yang kedua yaitu pesan, di mana pesan itu merupakan seperangkat lambang bermakna yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Unsur yang ketiga adalah media. Komunikator pastinya perlu media untuk menyampaikan pesan, karena media itu merupakan saluran komunikasi tempat berlalunya pesan dari komunikator kepada komunikan. Nah, setelah media, yang keempat itu adalah komunikan. Komunikan adalah seorang atau kelompok yang menerima pesan dari komunikator. Yang terakhir adalah feedback, di mana merupakan umpan balik, yakni tanggapan komunikan apabila tersampaikan atau disampaikannya kepada komunikator. Materi selanjutnya yaitu yang ketiga ada proses komunikasi. Di sini ada bagian proses komunikasi. Yang pertama ada pengirim, penyandian, saluran, pengertian, penerima. Terus di proses itu pastinya ada gangguan, dan terakhir ada umpan balik. Tujuan komunikasi. Komunikasi pastinya memiliki tujuan. Yang pertama itu agar hal yang disampaikan bisa dimengerti dengan cukup baik oleh dari komunikator ke komunikan. Terus yang kedua ada agar mampu memahami maksud perkataan orang lain. Yang ketiga agar ide, gagasan maupun pemikiran pribadi dapat disampaikan, diterima orang lain, terutama dalam gelaran rapat tertentu, diskusi gitu. Terus yang keempat ada penggerak orang lain untuk mengerjakan sesuatu. Jadi kayak suatu misalnya kegiatan kerja bakti, sosialisasi dan sebagainya. Dan yang materi ke-5 yaitu ada fungsi komunikasi. Di sini komunikasi memiliki fungsi yang pertama for interaction, yaitu untuk memberikan instruksi atau perintah dari komunikator kepada komunikan agar suatu pesan itu dapat segera dilaksanakan gitu. Terus ada for integration, yaitu untuk menjembatani perbedaan antar suku yang berbeda, pastinya perlu komunikasi. Selanjutnya fungsi komunikasi ada for information, yaitu untuk memberikan suatu informasi dari komunikator kepada komunikan agar pesan yang disampaikan dimengerti oleh penerima informasi dengan baik. Selanjutnya ada for evaluation, di mana untuk memberikan evaluasi atau penegasan ulang. Yang terakhir ada for influencing, yaitu untuk mempengaruhi orang lain agar berpikir, merasa atau berperilaku seperti apa yang kita inginkan, tapi dalam hal positif. Selanjutnya ada macam-macam komunikasi. Di sini komunikasi berdasarkan penyampaian. Yang pertama ada lisan sama tulisan. Lisan secara langsung, percakapan biasa, sedangkan tulisan bisa dengan naskah, spanduk, undangan dan sebagainya. Terus yang kedua ada komunikasi berdasarkan tujuan. Yang pertama internal sama eksternal.
Internal itu jenis komunikasi yang terjadi dalam ruang lingkup organisasi, misalnya komunikasi vertikal, horizontal, atau maupun diagonal. Terus ada eksternal, yaitu komunikasi yang terjalin antar organisasi maupun masyarakat dengan berbagai bentuk, yang misalnya ada konferensi, terus pameran gitu. Terus selanjutnya ada komunikasi berdasarkan aliran. Yang pertama ada satu arah, berasal satu pihak saja. Terus ada dua arah yang bersifat saling memberi timbal balik. Yang ketiga ada komunikasi ke bawah, yakni komunikasi dari atasan kepada bawahan. Terus ada komunikasi ke atas, di mana komunikasi yang berasal dari seorang bawahan ke atasan. Dan yang terakhir ada komunikasi ke samping, yaitu komunikasi yang terjalin di antara beberapa orang yang kedudukannya setara. Selanjutnya ada prinsip komunikasi. Di sini komunikasi memiliki beberapa prinsip. Yang pertama ada komunikasi adalah suatu proses simbolik. Terus yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Ya, kita kan manusia yang perlu bersosialisasi. Berarti harus komunikasi itu penting. Dan yang ketiga ada komunikasi mempunyai dimensi isi dan hubungan. Selanjutnya yang keempat, komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan. Terus ada yang kelima, komunikasi terjadi di dalam konteks ruang dan waktu. Selanjutnya, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Terus komunikasi itu bersifat sistematik. Selanjutnya, materi selanjutnya itu ada bentuk-bentuk komunikasi. Di sini komunikasi ada intrapersonal, yaitu komunikasi dilakukan kepada diri sendiri seperti berdoa. Terus komunikasi interpersonal antar pribadi, saling berkomunikasi antar satu individu dengan individu lainnya. Terus ada komunikasi kelompok, yaitu tatap muka dari 3 atau lebih individu untuk memperoleh maksud tujuan yang dikehendakinya. Terus ada komunikasi organisasi, yaitu proses komunikasi yang berlangsung secara formal dalam organisasi. Terus ada komunikasi massa yang menggunakan media dalam menghubungkan komunikator dengan komunikan secara massal. Terus yang terakhir ada komunikasi publik, yaitu komunikasi antar seorang pembicara dengan sejumlah besar orang yang tidak bisa dikenali satu sama lain. Terus yang terakhir ada hambatan komunikasi. Di sini pastinya komunikasi memiliki hambatan atau gangguan. Yang pertama itu hambatan fisik, seperti mungkin saat kita berbicara dengan tunarungu seperti itu. Terus ada gangguan teknis, ada somatik dan psikologis. Terus ada yang ketiga itu ada rintangan status. Yang keempat ada rintangan kerangka berpikir. Dan yang terakhir ada rintangan budaya. Sekian presentasi dari saya mengenai konsep dasar komunikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.